Anda menggenggam kehidupan ini terlalu erat. Anda berpegangan pada pekerjaan Anda, hubungan Anda, reputasi Anda, dan ekspektasi masa depan Anda. Seolah-olah semua itu adalah jaring pengaman yang mencegah Anda jatuh. Namun, coba perhatikan baik-baik. Semakin kuat Anda menggenggam, semakin Anda merasa lelah, cemas, dan kehilangan kendali. Ini adalah paradoks terbesar yang menghancurkan 99% pria saat ini. Mereka percaya bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan dunia di sekitar mereka. Mereka salah besar. Kekuatan sejati yang mutlak dan tidak tergoyahkan baru muncul tepat di detik ketika Anda berani melepaskan segalanya. Selamat datang. Apa yang akan Anda dengar dalam 1 jam ke depan bukanlah motivasi murahan. Ini adalah cetak biru psikologis yang hanya dipahami oleh mereka yang berada di tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi. Kita akan membahas mengapa melepaskan bukanlah tindakan menyerah, melainkan senjata paling mematikan untuk menjadi tidak terkalahkan. Jika Anda merasa siap untuk membuang beban yang menahan Anda selama ini, buktikan. Tulis, "Saya siap melepaskan" di kolom komentar sekarang, dan mari kita mulai. Pria modern sedang mengalami krisis diam-diam. Anda bangun setiap pagi dengan dada yang terasa berat. Ada tuntutan untuk sukses, tekanan untuk membuktikan diri, dan ketakutan bawaan bahwa jika Anda melakukan satu kesalahan saja, hidup Anda akan hancur. Masyarakat telah memprogram Anda sejak hari pertama untuk mengumpulkan sebanyak mungkin hal. Uang, status, pengakuan, wanita, kekuasaan. Anda diajarkan bahwa nilai Anda sebagai seorang pria ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa Anda kendalikan dan pertahankan. Namun kenyataannya sungguh brutal. Segala hal yang Anda kumpulkan dengan susah payah, pada akhirnya justru menjadi tuan atas diri Anda. Anda menjadi budak dari opini bos Anda. Anda menjadi tawanan dari suasana hati pasangan Anda. Anda dikendalikan oleh angka di rekening bank Anda. Ketika salah satu dari hal-hal ini terancam, mental Anda hancur. Anda bereaksi dengan kemarahan, kepanikan, atau depresi. Inilah kelemahan fundamental yang mencegah Anda mencapai potensi tertinggi. Titik masuk untuk mengubah semua kekacauan ini bukanlah dengan mencoba mengendalikan dunia lebih keras. Anda tidak bisa menghentikan ombak, tetapi Anda bisa berhenti membiarkan ombak itu menenggelamkan Anda. Kita harus membongkar ilusi ini sampai ke akarnya. Mari kita mulai dari kebohongan pertama tentang kendali. Sebagian besar pria menghabiskan energi mereka yang berharga untuk memanipulasi hasil yang sebenarnya berada di luar yurisdiksi mereka. Anda memikirkan apa yang orang lain katakan tentang Anda di belakang Anda. Anda mengkhawatirkan ekonomi global. Ini adalah kebocoran energi yang fatal. Bayangkan seorang jenderal yang mengirim pasukannya untuk melawan badai. Itu bukan hanya bodoh, itu bunuh diri. Inilah yang membedakan pria yang kuat dari yang lainnya. Dia tahu persis di mana garis kendalinya berakhir. Apapun yang berada di luar garis itu, dia biarkan berlalu tanpa emosi. Pelepasan bukanlah apatisme. Banyak yang salah sangka. Mereka berpikir melepaskan berarti Anda menjadi malas, tidak peduli pada karir, atau mengabaikan keluarga. Ini adalah mitos yang diciptakan oleh orang-orang yang terlalu takut untuk menghadapi diri mereka sendiri. Melepaskan secara psikologis berarti Anda tetap bertindak dengan intensitas maksimal. Anda tetap mengejar keunggulan, tetapi Anda memutuskan ikatan emosional dengan hasil akhirnya. Anda bekerja keras bukan karena Anda putus asa untuk diakui, tetapi karena kerja keras itu sendiri adalah cerminan dari karakter Anda. Kekuatan dari ketidakterikatan adalah senjata rahasia pria elit. Ketika Anda bernegosiasi dalam bisnis, siapa yang memegang kendali? Jawabannya selalu orang yang paling bersedia untuk pergi dari meja perundingan. Pria yang sangat membutuhkan kesepakatan itu akan berkeringat, berkompromi, dan menunjukkan keputusasaannya.
Pria yang telah melepaskan hasil akhirnya akan duduk dengan tenang. Matanya tajam, pikiran jernih. Dia memproyeksikan aura kebebasan yang mengintimidasi. Inilah kekuatan yang didapat ketika Anda tidak lagi membutuhkan dunia untuk memvalidasi keberadaan Anda. Kehancuran ekspektasi adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda. Anda menderita hari ini karena kenyataan tidak sesuai dengan naskah yang Anda tulis di kepala Anda. Anda berharap dihargai, Anda berharap dihormati, Anda berharap hidup berjalan adil. Bakar naskah itu sekarang juga. Harapan adalah akar dari semua rasa frustrasi. Pria yang tangguh melangkah ke medan perang tanpa ilusi bahwa musuh akan bersikap adil padanya. Dia melepaskan ekspektasi dan menggantinya dengan adaptasi total terhadap realitas yang ada di depannya. Melepaskan opini orang lain, ini adalah rantai terberat yang mengikat leher pria modern. Anda memakai pakaian tertentu, membeli barang tertentu, dan berbicara dengan cara tertentu untuk memanipulasi persepsi orang tak dikenal. Seberapa menyedihkan hal itu, Anda pada dasarnya memberikan remote kontrol emosi Anda kepada massa yang bahkan tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Pria tangguh memotong kabel remote ini. Dia tidak menari untuk tepuk tangan siapapun. Dia hidup berdasarkan kode internal yang ketat. Jika orang lain tidak menyukainya, itu adalah masalah mereka, bukan urusannya. Ilusi kepemilikan material. Uang dan kekayaan adalah alat, bukan identitas. Jika seluruh kekayaan Anda dilucuti hari ini, siapa Anda yang tersisa? Sebagian besar pria akan kehilangan akal sehat karena ego mereka terikat pada apa yang mereka miliki. Inilah sebabnya pria yang berlatih pelepasan memiliki keunggulan yang tidak adil. Dia menikmati kemewahan, tetapi dia siap melepaskannya dalam sekejap mata tanpa meneteskan satu air mata pun. Ketenangan inilah yang membuat pikiran tetap tajam saat krisis ekonomi melanda, sementara pria lain sibuk panik. Kemarahan adalah bukti bahwa Anda masih terikat. Saat seseorang menghina Anda dan Anda meledak dalam amarah, apa yang sebenarnya terjadi? Anda baru saja mengonfirmasi bahwa Anda peduli pada penilaian mereka. Anda memberi mereka kekuatan untuk mengubah kondisi biologis dan psikologis Anda. Melepaskan berarti melihat hinaan seperti angin yang melewati pohon. Pohon itu tidak membalas dendam pada angin. Ia hanya berdiri kokoh. Kemarahan Anda tidak membuktikan kekuatan. Itu membuktikan bahwa Anda mudah dikendalikan. Penyangkalan terhadap kematian menghancurkan kehidupan. Ketakutan terbesar yang diam-diam mengatur setiap keputusan pria lemah adalah ketakutan akan akhir. Ketakutan akan penyakit, kehilangan, dan kematian. Melepaskan segalanya berarti menerima sifat sementara dari alam semesta. Semuanya dipinjamkan kepada kita. Tubuh Anda, keluarga Anda, waktu Anda. Menyadari hal ini tidak membuat Anda depresi, justru sebaliknya. Ini memberi Anda urgensi yang brutal. Anda berhenti membuang-buang waktu untuk hal-hal kecil karena Anda tahu waktu sedang menghitung mundur. Inilah ketangguhan mental pada bentuknya yang paling murni. Melepaskan masa lalu yang beracun. Berapa banyak pria yang berjalan dengan membawa mayat masa lalu di punggung mereka? Kegagalan bisnis 5 tahun lalu, penolakan dari seorang wanita, pengkhianatan seorang teman. Anda memutar ulang adegan itu ribuan kali di kepala Anda, seolah-olah memikirkannya akan mengubah apa yang telah terjadi. Pria dengan kecerdasan emosional tinggi menyadari bahwa masa lalu sudah mati. Melepaskan masa lalu adalah satu-satunya cara Anda bisa mengumpulkan seluruh energi Anda untuk mendominasi hari ini. Potong beban itu. Biarkan mati. Menolak peran sebagai korban. Masyarakat saat ini menyukai korban. Ada mata uang sosial yang aneh dalam penderitaan dan mengeluh. Pria yang mengejar kekuatan pribadi menolak permainan ini sepenuhnya. Melepaskan segalanya berarti melepaskan hak Anda untuk mengeluh.
Saat tragedi menyerang, pria lemah bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Pria kuat menyerap pukulan itu, menganalisis situasi, dan bertanya apa yang harus aku lakukan sekarang. Berhenti mengharapkan belas kasihan, itu melemahkan tulang punggung Anda. Paradoks daya tarik dan kemelekatan. Dalam dinamika pria dan wanita, hukum ini bekerja tanpa ampun. Pria yang paling cemas kehilangan pasangannya, cemburu secara obsesif dan terus-menerus mencari validasi, adalah pria yang paling cepat ditinggalkan. Mengapa? Karena kemelekatan berbau seperti keputusasaan, dan keputusasaan adalah pembunuh rasa hormat yang paling cepat. Saat Anda melepaskan ketakutan kehilangan seseorang, Anda bertindak dari posisi kelimpahan. Anda memberikan ruang untuk bernapas, dan ironisnya, itulah yang membuat orang lain tertarik kepada Anda. Kecanduan pada gangguan. Anda takut sendirian dengan pikiran Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda memegang layar kecil di tangan Anda sekuat tenaga, menelan informasi yang tidak relevan agar Anda tidak perlu merasakan keheningan. Melepaskan kebutuhan akan stimulasi konstan adalah langkah pertama menuju superioritas intelektual. Duduklah di ruangan kosong selama 30 menit tanpa melakukan apa-apa. Rasakan kegelisahan yang muncul, lalu lepaskan. Pria yang bisa menguasai keheningan akan selalu mengalahkan pria yang tidak bisa lepas dari kebisingan. Mitos kesempurnaan. Anda ingin segalanya berjalan tepat seperti yang Anda rencanakan. Namun, kompleksitas dunia tidak tunduk pada rencana Anda. Perfeksionisme seringkali hanyalah ketakutan yang disamarkan dengan pakaian rapi. Melepaskan kebutuhan akan kesempurnaan memungkinkan Anda untuk bergerak cepat, membuat keputusan dalam ketidakpastian, dan belajar dari benturan keras dengan realitas. Pria elit tidak menunggu kondisi sempurna untuk menyerang. Dia menyerang di tengah kekacauan dan memaksakan ketertiban. Melepaskan ilusi rasa aman. Tidak ada keamanan di dunia ini. Pekerjaan perusahaan bisa hilang besok. Investasi teraman bisa runtuh. Tubuh yang sehat bisa terserang penyakit dalam hitungan jam. Berpegang teguh pada ilusi keamanan hanya membuat Anda lemah dan menghindari risiko yang sebenarnya diperlukan untuk tumbuh. Rangkulah ketidakpastian. Jadikan kekacauan sebagai teman Anda. Pria yang nyaman berada di dalam wilayah yang tidak diketahui adalah predator puncak dalam hierarki kehidupan. Beban membenarkan diri sendiri. Jika seseorang salah paham terhadap Anda, naluri alami Anda adalah menjelaskan, membela diri, dan berdebat sampai Anda memenangkan argumen. Ini adalah pemborosan waktu yang bodoh. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar adalah tanda kematangan emosional tingkat tinggi. Biarkan mereka salah paham. Biarkan mereka memiliki opini mereka yang cacat. Pria kuat menghemat kata-katanya. Dia membiarkan tindakannya menjadi satu-satunya argumen yang membungkam keraguan. Mengurangi identitas semu. Anda menyebut diri Anda sebagai insinyur, pengusaha, suami, atau atlet. Identitas ini berguna, tetapi berbahaya jika Anda melekat padanya. Jika Anda mendefinisikan diri Anda semata-mata sebagai pengusaha, lalu bisnis Anda bangkrut, Anda tidak hanya kehilangan bisnis, Anda kehilangan diri Anda sendiri. Pria sejati mempertahankan identitas yang mengalir dan inti yang tidak bisa dihancurkan. Dia bisa berganti peran 1000 kali tanpa pernah kehilangan esensi keberaniannya. Melepaskan kebencian. Dendam adalah racun yang Anda minum sambil berharap orang lain yang mati. Menahan amarah terhadap seseorang yang berbuat salah kepada Anda tidak melukai mereka sedikit pun. Itu hanya membakar sistem saraf Anda sendiri. Memaafkan dan melupakan bukan tentang menjadi suci atau baik hati. Ini murni tentang efisiensi taktis. Anda melepaskan kebencian untuk membersihkan memori internal otak Anda, agar 100% fokus Anda bisa diarahkan pada penaklukan tujuan Anda sendiri. Hancurnya ego. Ego adalah musuh terbesar Anda yang bersembunyi di balik cermin.
Ego membuat Anda merasa terlalu penting, terlalu pintar, dan terlalu istimewa. Ketika dunia tidak memperlakukan Anda sebagai seseorang yang istimewa, Anda menderita. Melepaskan ego berarti melihat diri Anda dengan kejujuran yang brutal. Anda hanyalah satu orang dari miliaran lainnya. Menyadari ketidakpentingan Anda pada skala kosmis adalah kebebasan tertinggi. Ini memungkinkan Anda untuk mengambil risiko besar tanpa takut malu jika gagal. Berhenti mencoba menyelamatkan orang lain. Banyak pria memiliki sindrom penyelamat. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mengubah pasangan yang beracun, teman yang malas, atau anggota keluarga yang menolak untuk tumbuh. Anda tidak bisa mengubah siapapun yang tidak ingin mengubah dirinya sendiri. Melepaskan ilusi bahwa Anda adalah penyelamat mereka akan membebaskan energi Anda secara besar-besaran. Pria tangguh memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan menyeret orang mati. Menerima pengkhianatan sebagai bagian dari sifat manusia. Ini adalah pil pahit yang harus Anda telan. Orang akan berbohong, berbuat curang, dan mengkhianati Anda. Jika Anda bereaksi dengan kejutan dan kehancuran setiap kali ini terjadi, Anda naif. Melepaskan kepercayaan buta pada keluhuran manusia membuat Anda menjadi pengamat yang tenang. Anda percaya pada orang lain sejauh tindakan mereka membuktikannya. Namun Anda selalu memiliki rencana cadangan jika mereka berbalik arah. Ketenangan Anda tidak akan terguncang. Kekuatan netralitas. Setiap hari Anda dibombardir oleh berita sensasional, kemarahan politik, dan polarisasi sosial. Algoritma dirancang untuk membuat Anda bereaksi secara emosional. Menolak untuk bereaksi adalah pemberontakan terbesar. Melepaskan kebutuhan untuk memiliki opini tentang setiap isu yang terjadi di dunia akan membuat pikiran Anda tetap tajam. Inilah yang membedakan pria elit. Pikirannya seperti air yang tenang, sementara pria rata-rata pikirannya seperti pusaran air kotor yang penuh sampah informasi. Melepaskan rasa kasihan pada diri sendiri. Tidak ada peluru yang lebih cepat membunuh karakter pria daripada mengasihani diri sendiri. Mengapa saya tidak dilahirkan kaya? Mengapa genetika saya begini? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah racun mental. Pria tangguh membuang narasi ini sepenuhnya. Dia melihat kartu yang dibagikan kepadanya, betapapun buruknya kartu itu, dan dia bermain seolah-olah dia ditakdirkan untuk menang. Keunggulan mutlak lahir dari penderitaan yang dikelola dengan disiplin. Seni melepaskan rencana. Anda membuat visi 5 tahun, Anda membuat daftar periksa, lalu kehidupan terjadi dan menghancurkan semuanya dalam satu hari. Pria yang terjebak pada rencananya akan patah. Pria yang paham stoikisme akan membuang rencana lama tanpa emosi dan segera menyusun rencana baru di atas reruntuhan. Kemampuan untuk mengubah arah secara instan tanpa ratapan adalah kualitas kepemimpinan yang paling langka di dunia modern. Jangan mencintai rencanamu, cintailah kemampuan beradaptasimu. Membebaskan diri dari perbandingan sosial. Anda melihat pria yang lebih muda, lebih sukses, dan lebih bugar di media sosial. Secara otomatis, harga diri Anda merosot. Ini adalah jebakan klasik. Melepaskan kebutuhan untuk mengukur diri Anda dengan orang lain adalah titik di mana pertumbuhan sejati dimulai. Satu-satunya perbandingan yang valid adalah Anda hari ini melawan Anda kemarin. Pria kuat mengarahkan seluruh pandangannya ke dalam. Dia adalah wasit yang paling keras bagi dirinya sendiri dan dia mengabaikan wasit di luar. Melepaskan validasi wanita. Sebagian besar masyarakat digerakkan oleh pria yang melakukan tindakan ekstrim hanya untuk mendapatkan perhatian lawan jenis. Mereka menghancurkan keuangan mereka, mengorbankan martabat mereka, dan mengubah kepribadian mereka. Pria elit menolak tatanan ini. Dia fokus pada pembangunan imperium pribadinya dan penempaan karakternya. Dia melepaskan kehausan akan persetujuan wanita, dan dengan melakukan itu,
Dia secara alami menjadi pria bernilai tinggi yang menarik secara otentik. Meninggalkan zona nyaman yang mencekik, kenyamanan adalah pembunuh rahasia maskulinitas. Kursi empuk, suhu ruangan yang diatur, makanan yang selalu tersedia. Ini semua melemahkan naluri Anda, melepaskan kenyamanan dengan sengaja, seperti mandi air dingin, puasa, atau latihan fisik yang brutal. Adalah cara Anda mengingatkan sistem saraf Anda bahwa Anda belum mati. Pria yang tidak bisa melepaskan kenyamanan akan hancur saat kenyamanan itu diambil secara paksa darinya. Menghentikan perburuan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah emosi yang sangat sementara. Jika Anda mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir, Anda akan terus merasa kosong. Pria sejati tidak mencari kebahagiaan, dia mencari makna, tanggung jawab, dan kekuatan. Melepaskan obsesi untuk selalu merasa baik atau positif setiap saat memungkinkan Anda untuk menoleransi rasa sakit, stres, dan kelelahan yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang hebat. Kekuatan tidak lahir dari senyuman, ia ditempa di dalam tungku tekanan. Melepaskan keyakinan membatasi yang diwariskan. Banyak dari ketakutan Anda bukanlah milik Anda. Itu diwariskan oleh orang tua yang cemas atau guru yang sinis. Anda mempercayai bahwa Anda tidak cukup pintar atau tidak pantas sukses karena seseorang mengatakan itu 20 tahun yang lalu. Sudah waktunya untuk membakar arsip lama itu. Pria yang kuat melakukan audit penuh terhadap pikirannya dan dengan kejam membuang setiap keyakinan yang tidak melayaninya untuk mencapai dominasi pribadi. Menerima keburukan duniawi. Ada kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan tak beralasan di dunia ini. Pria naif berharap dunia berubah menjadi surga. Pria stoik menerima realitas dunia yang keras dan berdarah ini tanpa berkedip. Dengan melepaskan tuntutan agar dunia menjadi tempat yang ramah, Anda mulai membangun benteng di dalam diri Anda sendiri. Anda menjadi tempat perlindungan yang kuat di tengah kekacauan, alih-alih menjadi daun yang tertiup badai keputusasaan. Melepaskan rasa takut akan kegagalan. Kegagalan telah didemonisasi oleh masyarakat biasa. Di kalangan elit, kegagalan hanyalah akuisisi data. Ketika Anda mencoba sebuah bisnis dan hancur, Anda baru saja membeli informasi berharga tentang apa yang tidak berfungsi. Berhenti mengaitkan nilai diri Anda dengan keberhasilan sementara. Pria yang telah melepaskan rasa takut untuk terlihat bodoh saat gagal adalah pria yang secara otomatis akan mengalahkan 90% pesaingnya yang lumpuh oleh rasa takut. Kebebasan dari nostalgia. Masa lalu yang indah adalah kebohongan yang diceritakan pikiran Anda untuk menghindari kerja keras di masa kini. Mengenang masa keemasan saat Anda berada di puncak performa atau masa sekolah hanya menguras energi hari ini. Melepaskan nostalgia berarti Anda memaksa diri untuk percaya bahwa hari-hari terbaik Anda belum ditulis. Pria dengan dorongan tak terbatas tidak melihat ke kaca spion. Matanya terkunci pada jalan yang berbatu di depan. Melepaskan kebiasaan merespon secara reaktif. Ketika seseorang mengirim pesan teks yang provokatif, dorongan biologis Anda adalah membalas secara instan. Ini kelemahan. Memisahkan antara stimulus dan respons adalah di mana kekuatan letaknya. Lepaskan dorongan untuk segera bertindak. Biarkan jeda itu meregang. Pria yang mampu mengontrol kapan dan bagaimana dia merespons memegang otoritas mutlak atas dinamika sosial apapun. Hancurnya kebutuhan untuk dimengerti. Anda merasa sendirian dan kesepian karena orang lain tidak memahami kedalaman pemikiran Anda atau alasan dibalik tindakan Anda. Terimalah ini. Kepemimpinan dan keunggulan pada dasarnya adalah jalan yang sepi. Melepaskan keinginan agar orang banyak memahami Anda akan membebaskan Anda dari keharusan menjelaskan diri sendiri. Singa tidak membuang waktu menjelaskan strateginya kepada domba. Melepaskan kesombongan intelektual. Anda mungkin cerdas, tetapi jika Anda merasa sudah mengetahui segalanya,
Anda telah menggali kuburan untuk perkembangan Anda sendiri. Pria elit mendekati kehidupan dengan ketidaktahuan yang disengaja. Dia melepaskan kesombongannya dan duduk untuk belajar bahkan dari orang yang paling tidak terduga. Kemampuan untuk mengosongkan cangkir Anda setiap hari adalah rahasia untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengurangi ketergantungan pada motivasi. Motivasi adalah emosi yang murah dan tidak dapat diandalkan. Ia akan hilang saat cuaca buruk atau saat Anda lelah. Pria lemah bertindak saat dia termotivasi. Pria kuat membuang konsep motivasi sepenuhnya dan menggantinya dengan disiplin besi. Melepaskan kebutuhan untuk merasa ingin melakukan sesuatu sebelum melakukannya adalah langkah radikal yang memisahkan anak laki-laki dari pria dewasa. Melepaskan kemelekatan pada rutinitas kaku. Disiplin adalah penting, tetapi ketika rutinitas menjadi dogma yang tidak fleksibel, itu menjadi kelemahan. Jika gym ditutup, apakah hari Anda hancur? Jika penerbangan tertunda, apakah Anda panik? Pria dengan kendali psikologis tertinggi melepaskan kekakuan. Dia memiliki prinsip inti yang tak tergoyahkan, namun metode penerapannya cair dan bisa beradaptasi di lingkungan apapun. Kebebasan dari dendam keluarga, ini adalah topik yang dihindari banyak orang. Anda mungkin memiliki sejarah gelap dengan ayah atau ibu Anda. Membawa kemarahan ini ke masa dewasa adalah beban terberat. Melepaskan masa lalu keluarga bukan berarti Anda menyetujui kesalahan mereka. Ini berarti Anda menolak membiarkan racun mereka mendikte masa depan Anda. Pria sejati memutus rantai trauma generasional. Itu berhenti di dia. Melepaskan ketakutan akan penilaian di gym atau ruang publik. Banyak pria menahan diri karena mereka takut terlihat tidak kompeten saat belajar keterampilan baru. Berkeringat, terengah-engah, terlihat konyol saat mempelajari seni bela diri atau bahasa baru. Lepaskan ego Anda. Mereka yang menilai Anda dari pinggir lapangan adalah penonton, bukan pemain di arena. Pria di arena tidak peduli dengan komentar penonton. Melepaskan kecemasan finansial fiktif. Ya, uang penting. Tetapi kekhawatiran konstan tentang skenario ekonomi terburuk 10 tahun ke depan yang belum terjadi akan menghancurkan sistem saraf Anda. Fokus pada tindakan agresif pembentukan kekayaan hari ini, lalu lepaskan kekhawatiran tentang hal yang di luar kendali makroekonomi Anda. Mengendalikan upaya Anda secara absolut dan melepaskan kecemasan masa depan adalah formula ketenangan pikiran. Menghancurkan kebutuhan akan penutupan. Terkadang, hubungan berakhir tanpa penjelasan. Pekerjaan hilang tanpa alasan yang masuk akal. Pria lemah akan memohon penutupan, menuntut jawaban mengapa. Pria kuat memberi penutupan pada dirinya sendiri. Dia melepaskan pencarian alasan dari pihak luar dan memutuskan bahwa hidup terus berjalan. Tidak ada penjelasan yang diperlukan untuk bergerak maju secara agresif. Melepaskan kebanggaan akan rasa sakit yang dialami. Beberapa pria membangun identitas mereka di sekitar penderitaan masa lalu mereka. Mereka secara tak sadar menggunakan penderitaan sebagai medali kehormatan. Lepaskan medali palsu itu. Rasa sakit masa lalu Anda tidak membuat Anda spesial. Itu hanya pengalaman. Gunakan pelajaran itu dan buang penderitaannya. Jangan menjadi tawanan dari cerita sedih Anda sendiri. Mengurangi obsesi pada keadilan. Dunia ini tidak adil. Semakin cepat Anda menerima ini, semakin cepat Anda bisa beroperasi secara efektif. Orang jahat akan menang, orang baik akan jatuh. Mengeluh tentang kurangnya keadilan adalah perilaku kanak-kanak. Pria elit melepaskan ilusi keadilan kosmik. Dia fokus membangun kekuatan dan pengaruhnya sendiri untuk menciptakan struktur kehidupan yang menguntungkannya dan orang-orang yang dia lindungi. Melepaskan ketakutan menjadi biasa saja. Ironisnya, ketakutan menjadi pria rata-rata seringkali melumpuhkan pria dari mengambil tindakan awal yang kecil. Anda ingin sukses besar secara instan, sehingga Anda menolak memulai dari bawah.
Lepaskan arogansi ini. Jadilah pekerja kasar, jadilah amatir, jadilah rata-rata untuk sementara waktu. Pria tangguh tidak terganggu jika harus kotor tangannya pada hari pertama. Kebebasan dari harapan romantis berlebihan. Media menceritakan kebohongan tentang belahan jiwa dan hubungan tanpa gesekan. Ini membuat pria lemah secara emosional ketika menghadapi masalah dalam hubungan nyata. Melepaskan idealisme romantis memungkinkan Anda melihat wanita dan hubungan dengan lensa pragmatisme. Anda mulai menghargai loyalitas, kedamaian, dan dukungan praktis daripada drama emosional berintensitas tinggi. Melepaskan kecanduan debat online. Ini adalah pandemi modern, menghabiskan 2 jam mengetik argumen di internet dengan orang asing yang menggunakan nama samaran. Ini adalah tingkat kecerdasan yang sangat rendah. Pria dengan tujuan besar melepaskan godaan ini sepenuhnya. Energi mentalnya terlalu mahal untuk disumbangkan secara gratis ke kolom komentar yang tidak akan ada artinya besok pagi. Membebaskan diri dari label politik atau sosial yang kaku. Ketika Anda mengadopsi ideologi secara keseluruhan, Anda berhenti berpikir mandiri. Anda hanya mengulangi poin pembicaraan kelompok Anda. Pemenang sejati dalam kehidupan melepaskan dogma. Dia adalah pemikir bebas yang mengambil prinsip terbaik dari berbagai sisi dan membuang omong kosong sisanya. Ketidakmampuan Anda untuk dikotak-kotakkan membuat Anda berbahaya. Melepaskan dorongan untuk mengubah dunia sebelum mengubah diri sendiri. Ini adalah penyakit keangkuhan pemuda. Anda ingin memperbaiki masalah makro tanpa bisa mendisiplinkan diri sendiri untuk membersihkan kamar Anda. Pria kuat membalikkan proses ini. Dia melepaskan aktivisme performatif dan mendedikasikan bertahun-tahun untuk menguasai dirinya sendiri. Penguasaan diri adalah satu-satunya landasan otoritas yang sah untuk memimpin orang lain. Hancurnya rasa bersalah yang tidak produktif. Anda melakukan kesalahan di masa lalu merugikan seseorang dan Anda tahu itu. Memperbaiki kesalahan jika mungkin adalah tugas pria sejati. Tetapi jika tidak, terus-menerus menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah adalah pemanjaan diri yang terselubung. Melepaskan rasa bersalah kronis adalah pengakuan bahwa Anda manusia cacat yang telah belajar dari rasa sakit. Bergeraklah dan jangan ulangi kesalahan itu. Melepaskan ketakutan akan kematian reputasi. Cancel culture dan pengasingan sosial ditakuti lebih dari kematian fisik oleh pria modern. Ini membuat mereka pengecut dalam menyuarakan kebenaran. Ketika Anda melepaskan keterikatan pada bagaimana massa menilai reputasi Anda membebaskan suara Anda. Pria yang tak takut dibenci oleh mereka yang bermoral rendah adalah pria yang akan dihormati oleh elit diam. Menghentikan perlawanan terhadap penuaan fisik, tubuh Anda akan melemah, kerutan akan muncul, stamina perlahan akan menurun. Ini hukum biologi. Menggunakan produk kimia dan operasi berlebihan demi obsesi awet muda menunjukkan jiwa yang tidak siap menghadapi realitas. Pria stoik merawat tubuhnya seperti kuil suci, tetapi dia menerima proses penuaan dengan anggun. Kebijaksanaannya tumbuh seiring memutihnya rambutnya. Melepaskan kebiasaan menunda kebahagiaan. Saya akan bahagia saat saya menghasilkan 1 juta dolar. Saya akan bersyukur saat saya menemukan pasangan yang tepat. Ini menunda kehidupan itu sendiri ke masa depan yang fiktif. Melepaskan pola pikir ini berarti Anda menemukan kepuasan yang tenang dalam secangkir kopi hitam pagi ini, dalam udara yang Anda hirup, dan dalam perjuangan hari ini. Masa kini adalah satu-satunya tempat Anda benar-benar hidup. Menghilangkan kata seandainya. Seandainya saya membeli saham itu, seandainya saya tidak mengucapkan hal tersebut. Pemikiran kontrafaktual ini adalah buang-buang waktu yang parah. Melepaskan skenario paralel di kepala Anda, mengembalikan Anda ke titik nol. Realitas satu-satunya yang penting adalah keadaan Anda saat membaca kalimat ini.
Pria tangguh memusatkan kekuatan laser pikirannya untuk memanipulasi kenyataan saat ini, bukan berhalusinasi tentang masa lalu. Melepaskan ketakutan akan rasa malu. Rasa malu adalah emosi sosial yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kawanan. Terjatuh di depan umum, mengalami kegagalan presentasi, ditolak di depan teman. Jika Anda bisa menatap momen rasa malu tersebut, tersenyum, dan melepaskan kecanggungan itu, Anda melucuti senjata paling kuat dari masyarakat. Ketidakmampuan untuk dipermalukan adalah kekuatan super psikologis. Membuang kebiasaan membaca pikiran. Berasumsi bahwa atasan Anda membenci Anda atau pasangan Anda sedang kesal karena diam. Ini adalah fantasi paranoid. Melepaskan kebiasaan mengisi kekosongan informasi dengan skenario negatif akan menghemat sistem saraf Anda. Jika Anda perlu tahu, tanyakan secara langsung. Jika Anda tidak bertanya, berhenti menebak-nebak dan fokuslah pada tindakan Anda sendiri. Melepaskan pertemanan lama yang mematikan. Kita semua memiliki teman dari masa kecil atau kampus yang masih beroperasi pada frekuensi rendah. Mereka mengeluh, menunda, dan membicarakan masa lalu. Kesetiaan adalah kualitas luhur, tetapi loyalitas pada kehancuran adalah kebodohan. Melepaskan perlahan lingkaran sosial yang menahan Anda adalah tindakan menjaga batasan energi yang sangat diperlukan untuk mendaki ke tingkat berikutnya. Menerima sifat yang dapat diprediksi dari kebodohan manusia. Ketika pengemudi lain memotong jalan Anda dengan ceroboh, mengapa Anda terkejut dan marah? Anda mengharapkan kebijaksanaan dari orang asing secara acak. Pria dengan ketenangan stoik mengantisipasi kebodohan. Dia melepaskan harapannya bahwa dunia akan berisi para filsuf. Menyadari hal ini membuat Anda tersenyum dingin melihat kekacauan, alih-alih meledak dalam amarah. Melepaskan kecemasan eksistensial, mempertanyakan apa makna hidup secara berlebihan, seringkali berujung pada kelumpuhan depresi. Pria berkarakter membalikkan premis ini. Dia melepaskan pencarian makna yang diberikan dari langit dan mengadopsi beban tanggung jawab sebagai maknanya sendiri. Anda hidup untuk memikul beban seberat yang bisa Anda bawa. Itulah maknanya. Kesederhanaan ini memusnahkan keraguan yang melumpuhkan pikiran. Menghentikan pengejaran inspirasi. Inspirasi adalah tamu yang jarang datang. Jika Anda mengandalkan kedatangannya untuk mulai bekerja, Anda akan tertinggal. Pria kuat melepaskan ide romantis tentang proses kreatif atau kerja keras. Dia duduk di meja atau masuk ke gym sebagai pekerja yang melakukan tugas harian, bukan seniman yang menunggu pencerahan mistis. Keunggulan dibangun di atas rutinitas tanpa emosi. Menghancurkan ego spiritual. Anda telah bermeditasi, Anda telah membaca literatur stoik, dan kini Anda memandang rendah manusia biasa. Ini adalah jebakan terakhir dari ego. Melepaskan superioritas spiritual sangat krusial. Kebijaksanaan sejati bergerak dalam kesunyian. Anda tidak perlu mengumumkan kepada dunia seberapa tenang dan terkendalinya Anda. Kekuatan Anda yang tak tergoyahkan akan dirasakan seketika ketika Anda memasuki ruangan. Puncak dari pelepasan, kebebasan mutlak. Ketika Anda telah secara sistematis menghancurkan kemelekatan pada opini orang lain, harta benda, masa lalu, masa depan, dan bahkan ego Anda sendiri, Anda memasuki keadaan tidak tersentuh. Anda bisa kehilangan semua uang Anda dan Anda akan bangun esok hari siap untuk bertarung. Anda bisa dikhianati dan Anda tidak akan kehilangan tidur Anda. Inilah kekuatan tak terkalahkan yang dimiliki oleh 1% pria teratas. Anda tidak memiliki apa-apa yang bisa dihancurkan oleh dunia. Jika Anda masih di sini, mendengarkan sampai detik ini, Anda telah membuktikan bahwa Anda memiliki kapasitas intelektual dan ketahanan mental yang tidak dimiliki oleh mayoritas pria. Menguasai seni melepaskan bukanlah tentang menjadi dingin atau tidak memiliki emosi.
Ini adalah tentang mengamankan titik rapuh dalam jiwa Anda, sehingga tidak ada kekuatan eksternal, baik itu kebangkrutan, pengkhianatan, atau tragedi, yang dapat mendikte kedamaian internal Anda. Kesimpulannya sangat jelas, kekuatan terbesar Anda tidak diukur dari apa yang mampu Anda kendalikan, melainkan dari apa yang berani Anda lepaskan tanpa rasa takut. Ketika Anda melepaskan ikatan, Anda tidak jatuh, Anda terbang. Terima kasih telah berinvestasi pada ketangguhan mental Anda bersama kami hari ini. Mulailah mengaudit hidup Anda besok pagi. Temukan satu hal yang terlalu Anda genggam erat dan lepaskan. Saya memiliki satu pertanyaan untuk Anda. Apa satu kebohongan terbesar dari masyarakat yang hari ini Anda putuskan untuk lepaskan? Tinggalkan jawaban Anda di komentar. Jadikan pikiran Anda benteng yang tidak dapat ditembus. Sampai jumpa di tingkat dominasi selanjutnya.